Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa bishrah li sadri sirri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita baca surat An-Nisa ayat 156. Kita baca bersama, ikuti kelasnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryam wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan 'azima wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salamuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilm illa ittiba'an dhann wa ma qataluhu yakina bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Ini realita ahli kitab di halaman 32 itu. Ya. Membunuh Nabi, dusta terhadap Maryam, dusta telah membunuh Al-Masih. Ada kata wa bi kufrihim, dan karena kekafiran mereka. Padahal di ayat atasnya disebutkan wa bi kufrihim bi ayatillah. Ya, diulangi kata untuk menekankan. Jadi kata itu diulangi untuk ditekankan bahwa kekafiran bisa menimbulkan perkataan dusta, kekafiran. Ya. Wa qaulihim. Ya, enggak usah. Dan perkataan mereka ahli kitab Yahudi ala Maryam, terhadap Maryam. Nah, apa? Orang Yahudi sering membuat hoax, sering membuat dusta, bohong, berita dusta, berita bohong. Kalau di Indonesia satu orang bisa punya, ya katanya minimal 15 akun untuk merusak pendapat masyarakat.
diadu satu gini, jangan jadi satu grup. Ya, buhtan artinya ya kadzbun, dusta, buhtanan azima. Ya, menuduh orang yang kita tidak tahu dianggap tindakan dosa besar. Apalagi menuduh berzina. Menuduh orang yang harkat martabatnya nanti jatuh. Ya. Di dalam surat Maryam banyak disebutkan seperti itu. Dianggap ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, kamu sudah membawa kebohongan besar, dusta besar, melahirkan anak tanpa bapak. Ya ukhta Harun, wahai anak saudaranya Harun, ya, makana abuki imra'asauin. Padahal bapakmu bukan orang buruk, bukan orang jelek, bukan orang nakal, apalagi jahat. Wa makanat ummuki baghiya. Ibumu bukan pelacur. Kenapa kamu bisa seperti ini? Ya, tuduhannya orang Yahudi seperti itu terhadap Maryam. Padahal dia tidak tahu. Itu yang disebut buhtan. Ya, antum kalau tidak tahu kemudian bilang, itu besar. Ya, Allah tidak punya anak, dibilang punya anak, itu besar menurut saya. Baik, ya. Di antara kebohongan besar juga adalah wa qaulihim. Ya, wa bi kufrihim wa qaulihim. Yang ini wa qaulihim. Mereka mengatakan, coba perhatikan ya terjemahannya, bahwa mereka sombong banget gitu. Inna qatalnal masih ibn Maryam Rasulullah. Itu. Kami telah membunuh Isa bin Maryam Rasulullah. Nah, ini menghina, mengejek, ya. Seperti sekarang ejekannya membakar Al-Quran di depan kedutaan, dibakar gitu. Kami antum habis melanggar, habis merokok, habis berapa? Oh, kalau saya satu bungkus, nggak berhenti, ya gitu. Ya, inna qatalnal masih ibn Maryam Rasulullah. Saya bunuh Isa bin Maryam yang katanya Rasulullah itu. Kalau ini perkataan dari orang Yahudi, maka itu sebagai penghinaan. Tapi kalau itu perkataan dari Allah, ya, Allah yang melanjutkan kata Rasulullahnya, padahal dia Rasulullah, itu sebagai informasi biasa. Jadi itu mengartinya itu. Jadi putus katanya itu apa? Tapi di sini kan panjang, wa qauluhum, dan perkataan mereka. Realitanya, kenapa dianggap buhtan? Realitanya, wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Sekarang ada sidangnya Sambo. Siapa yang membunuh sebenarnya? Wah, itu kalau memperhatikan sidangnya itu lucu. Semua merasa tidak bersalah, semua merasa tidak gini. Dan ada yang merasa dikorbankan. Hari ini ngomongnya seperti ini. Ya, antum hati-hati para santri, terutama yang masih kecil ya. Ketika bertemu dengan temannya ngomongnya lain, nanti ketemu dengan Ustaz Muzaki ngomongnya lain, ketemu dengan bapaknya ngomongnya lain. Saya tidak mengatakan Anda sedang sengaja berdusta, tapi pikiran orang sering berubah-ubah. Dirubah sedikit bahasanya, antum jangan berlatih seperti itu. Ya. Jadi itu yang biasanya memicu. Apalagi drama, ya. Misalnya kayak orang sekarang banyak drama ya. Kena pukul sedikit, oh gini-gini. Ya, kayak orang main bola lo drama. Nggak kena jatuh penalti. Nah, ini
sikap hidup di setiap posisi seperti itu. Jadi mereka wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Yang benar itu Nabi Isa dibunuh, disalib atau diserupakan. Nah, menurut Quran seperti ini. Bagaimana menurut Injil? Nah, itu perlu. Tapi kemudian Al-Quran menekankan apa? Wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkin minhu. Mereka yang berselisih bagaimana Nabi Isa disalib itu berselisih. Mereka ragu. Ada 3 kata di sini yang penting adalah, ya, kalau antum lihat rapat atau sidang, ya, sidang-sidang itu hanya satu, keyakinan hakim. Hakimnya yakin. Nah, di sini ada 2, wa ma qataluhu yakina. Itu nomor 1. Nomor 2-nya apa? Ya, ilmu itu di paling atas namanya yakin. Di bawahnya yakin apa? Ah, ini di bawahnya yakin. Malahum bihi min ilmin. Mereka tidak tahu. Kalau ilmu itu tahu betul, nggak ragu. Lihat gini. Siapa yang ngambil nasi itu? Nah, itu dia lihat sendiri langsung. Dia nggak bakal ragu. Walaupun dibilang bukan ini, dia nggak bakal ragu. Kecuali dikasih uang disuruh berdusta. Ya, kalau nggak ada mengatakan Nabi Isa disalib, dia tidak tahu sendiri. Kemudian apa? Iyattabi'una illa dzan. Jadi ilmu paling atas itu namanya yakin. Di bawahnya apa? Dzan. Dzan itu praduga, prakira yang kira-kira benar itu. Kira-kira benar, tapi kira-kira. Ya, ada orang laki-laki masuk ke kamar sama perempuan, keluar lagi. Habis ngapain nah gitu. Itu dzan. Antum tidak pernah tahu langsung. Kira-kira, duga-duga. Tapi itu masih lumayan. Di bawahnya itu apa? Yakin, dzan. Di bawahnya apa? Woi, di bawahnya. Nanti dimarahi Ustaz Babi ini, enggak tahu di bawahnya. Di bawahnya wa innahu lafi syakkin minhu syak. Ragu-ragu. Ya, jadi kita ini kalau ada apa, antum kalau dengan mata sendiri lihat antum yakin. Ya, atau dengan tanda-tanda yang kuat antum yakin. Kalau enggak, maka itu namanya dzan. Sedangkan dzan itu tidak boleh. Ngerti ya? Kalau levelnya yakin, di bawahnya dzan gini, dzan itu sudah enggak boleh dikeluarkan. Iya, dzan enggak boleh dikeluarkan. Di bawahnya dzan apa tadi? Syak. Syak ragu-ragu. Kalau ragu-ragu antum tinggalkan, ya. Teorinya kalau ragu harusnya ditinggalkan. Dakma yaribuka ila mala yaribuka. Antum salat Allahu Akbar. Saya kentut apa enggak katanya? Berarti apa? Sedang salat kentut apa enggak ya? Berarti antum salat apa enggak? Kentut apa enggak? Berarti tidak. Gitu. Apa bedanya ya? Yang antum ragukan antum kentut. Berarti yang tidak diragukan tidak kentut. Antum wudu. Saya tadi udah wudu apa belum ya? Maka antum harus wudu. Karena yang diragukan wudunya. Kecuali antum bilang, saya tadi udah kentut belum, batal nggak katanya? Nah, berarti antum tidak batal. Paham ya? Ragu sama dengan nggak ada, tinggalkan. Cuma antum harus tahu yang diragukan yang mana ini. Ya. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'at dzan. Jadi mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani hanya kira-kira. Ditambah wa ma qataluhu
yakina. Mereka tidak membunuhnya secara yakin. Kira-kira gini ya. Saya di sini bawa nukilan dari Injil, ya. Tapi bukunya buku tafsir. Nukilan dari Injil gini. Karena Quran mengatakan gini, wa innahu lafi syakkin minhu. Mereka ragu-ragu. Nah, oleh Said Hawi di sini jadi ceritakan bagaimana Yesus meninggal atau tidak ada, ya, Nabi Isa gitu ya. Menurut Injil Matius, ya, Injil itu ada banyak, ratusan, tapi yang disahkan 4. Menurut Injil Matius, di sini bilang, ya, alladzi uqabbilu huwa amsaku. Kesimpulannya bahwasanya, ya, Yahuda Askharyuti, namanya Yahuda, muridnya Nabi Isa 12, ya, satunya berkhianat, namanya Yahuda. Yahuda ini kemudian bekerja sama dengan tentaranya raja untuk menangkap Nabi Isa. Lalu sama Yahuda ditunjukkan ketika pergi di istirahat di banyak tamannya, lalu di sebuah rumah ditunjukkan. Di situ tempatnya Nabi Isa. Akhirnya digerebek, banyak tentara, teman murid-muridnya sedang tidur takut. Nah, di sini yang menunjukkan apa? Bahwa Yahuda menunjukkan para tentara. Sementara di tulisan Yohanes, ya, Injil itu Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Nah, di Yohanes disebutkan bahwasanya ketika tentara itu datang, Nabi Isa sendiri yang menunjukkan diri. Saya Nabi Isa, saya Isa, saya sang guru. Maksudnya apa? Kalau Anda lihat nanti di kasus yang sama, sekarang karena ada Google-nya gampang mungkin diketik kata yang sama dibaca nanti ada perbedaan. Bedanya adalah yang satu Nabi Isa-nya ngaku sendiri, yang ini ditunjukkan oleh Yahuda. Itu tidak sama riwayatnya. Menunjukkan wa innahu lafi syakkin, bahwa mereka tidak membunuhnya secara yakin. Nah, cerita ini dibantah oleh Injil yang tidak diakui. Injil yang tidak diakui ini pernah diterjemahkan di Indonesia zaman dulu, tahun 80-an sudah terkenal. Dan di mejanya, kata riwayatnya, di meja Vatikan Injil ini ada. Namanya Injil Barnabas. Barnabas itu ketua kelasnya muridnya Nabi Isa. Dia yang mengizinkan Yohanes Paulus ketika mengejar, kemudian dia Paus ya, ketika dia mengejar, kemudian terpelanting, jatuh pingsan, kemudian mengatakan saya harus mengikuti ajaran Tuhan Allah Yesus Kristus. Semua tidak mau menerima, tapi Barnabas menerimanya. Lalu yang lain akhirnya mau. Nah, itu kita anggap ketua kelas. Nah, di Injil Barnabas itu ceritanya mirip Quran. Ya, bahkan di Barnabas itu ada yang lucu. Ketika malam, maka datang Yahuda. Lalu di belakangnya banyak tentara. Yahuda ini minta bayaran 30.000 emas. Kata 30.000 emas apa gitu banyak. Bajanya 30.000 emas. Jadi berkat menunjukkan tuh dia minta duit. Sekarang namanya buser kalau di Indonesia. Ya, buser RP, pemburu uang. Itu kerja tiap hari. Di akun 15 tuh bikin hoax gitu. Ya, kata Barnabas, lalu datang Yahuda, di belakangnya tentara yang ingin menangkap, lalu kemudian masuk ke rumah.
murid-muridnya sedang tidur. Nabi Isa kemudian tahu ada gerakan mau menangkap. Lalu Nabi Isa itu lari ke sebuah kamar. Lalu dari kamar itu Nabi Isa hilang. Ini kata Barnabas, diangkat lewat jendela. Ya, diangkat lewat jendela. Lalu kami juga lari ketakutan. Nah, pada saat seperti itu Yahuda dobrak. Jadi sebelum tentara, Yahudanya itu masuk duluan ke kamar. Ke kamarnya yang ada Nabi Isanya. Nabi Isanya naik ke langit. Lalu muka dan suaranya Yahuda itu berubah. Berubah seolah-olah seperti Nabi Isa. Ini riwayat Barnabas, Injil Barnabas. Lalu berubah. Lalu bilang sama muridnya, "Hei guru." Nah, Nabi Isa itu dikenal guru sama muridnya, dipanggil guru. Lah, saya Yahuda. Akhirnya dia ditangkap sama tentara. Berontak dia, "Saya Yahuda, nggak bisa." Sehingga ketika ditangkap sama tentara, kemudian akhirnya disalib. Nah itu. Nah, kalau antum kayak sekarang misalnya orang nyuruh bunuh si A, sekarang kan pakai gambar. Ini bukan orangnya gitu. Jangan mirip-mirip sedikit disikat. Ya, jarang orang yang bunuh langsung dengan temannya gitu lah, jarang. Apalagi pakai sewaan gitu. Tanya dulu, betul nggak orangnya yang itu? Gitu. Dipelajari dulu. Dulu kan nggak ada foto. Apalagi murid-muridnya suaranya benar, wajahnya iya gitu. Menurut Barnabas ini juga, nah ketika tidur murid-muridnya yang 11 itu, ya takut akhirnya lari. Ada yang tidur pakai selimut, selimutnya lepas, lari telanjang, nah gitu, bilangnya. Sakit takutnya. Nah ini versi Injil Barnabas. Ya, kalau ditanya Barnabas, hari saya adalah ketua kelasnya muridnya Nabi Isa. Ya itu. Ya. Kenapa disampaikan Injilnya? Itu hanya untuk menyatakan ini. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu. Bahwa ternyata ya orang Kristen sendiri berbeda. Ya itu berbeda. Kapan matinya Nabi Isa? Matinya Nabi Isa adalah pada waktu hari lahirnya. Jadi orang banyak menyebutkan matinya Nabi pada hari lahirnya. Jadi, ya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Quran mengatakan Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib, tetapi diserupakan. Ya. Bal rafa'ahullahu ilaihi. Kalau pakai ini, tetapi Allah mengangkatnya kepada Allah. Nah, kalau riwayat ini benar seperti riwayatnya Barnabas. Tapi dalam dunia Islam ya, ahli tafsir itu ada dua, ada tafsir isbat, ada tafsir takwil. Yang cenderung nanti takwil artinya diangkat itu maksudnya diangkat derajatnya. Dia diangkat mati biasa, lalu yang diangkat ruhnya. Itu biasanya yang ngegrup agak filsafat gitu ya. Riwayat tafsir-tafsir filsafat, nanti yang diangkat ruhnya. Tapi kalau yang ahli sunnah wal jamaah pakai hadis toh, yang muhaditsin ya, tafsir yang cenderung ke hadis, itu yang diangkat sak badan-badannya. Ini diangkat sak badan-badannya. Barrafa'ahullah ilaihi. Wa kana Allahu azizan hakima. Ya.
Saya kira itu barangkali saya tidak nambah dari yang kemarin. Malah kemarin ayatnya lebih banyak dibaca. Ya, untuk yang akan datang supaya lebih baik untuk baca Qur'annya, menerjemahkan satu. Ya, jadi cerita di surat An-Nisa ayat 156 sampai 158 itu persis seperti cerita yang ada di Injil Barnabas, tidak seperti yang ada di Injil yang lain. Baik. Karena Injil Barnabas itu dianggap ya tulisan umumnya menganut aliran tauhid, tidak menganut aliran trinitas. Itu yang kemarin kita sebutkan. Nabi Isa diangkat menjadi Tuhan jauh setelah beliaunya meninggal atau diangkat ke langit itu melalui konsili paling tidak yang ketiga, ya. Jadi perkumpulan antara pendeta pertama, kedua, ketiga diputuskan siapa Nabi Isa. Ya, lucu itu. Pertama Tuhan, firman, lalu masuk ke perut manusia, menjadi manusia, lalu lahir sebagai Tuhan lagi. Itu untuk menentukannya susah banget. Debatnya panjang. Cuma itu tidak lagi disampaikan hari ini oleh orang-orang Nasrani. Dan mereka nggak perlu menyampaikan, karena itu merupakan kelemahan. Saya kalau antum belajar di Kristologi, ya, belajar di perbandingan agama yang orang Islam belajar tentang Kristen, maka ini juga dibahas. Mereka tahu buku-buku lamanya ada. Baik. Ya. Jadi saya kira itu aja barangkali yang bisa dibacakan. Aqul qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.